Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, kita bahas tipis-tipis kemenangan 1-4 Chelsea dari Benfica. Ya, jadi ya bisa dibilang ini adalah pertandingan terbaik Chelsea di Piala Dunia antar klub ya. Meskipun sempat diwarnai penundaan ya kurang lebih hampir 2 jam karena cuaca, tetapi Chelsea bisa mengatasinya. Sebenarnya ada 2 momen ya, bukan hanya penundaan tetapi ada 2 momen yang sangat mempengaruhi hasil pertandingan tadi. Yang pertama penundaan karena cuaca ya, karena petir, di mana ya penundaan ini hampir saja membuat Chelsea kalah. Hampir saja membuat Chelsea kehilangan momentum. Ya, bagaimana tidak? Ya, Chelsea yang susah payah untuk bisa mencetak gol ke gawang Benfica. Ya, di mana siapa ya kipernya? Anatoly Trubin ya kalau tidak salah. Ya, Anatoly Trubin, ya kiper dari Benfica ini tampil begitu luar biasa, membuat setidaknya para pemain depan Chelsea itu frustasi. Ya, meskipun Chelsea menghasilkan banyak peluang, tetapi save-save yang dilakukan oleh Trubin ini luar biasa, ditambah solidnya lini pertahanan dari Benfica ya, yang dikomandoi oleh pemain senior ya, ex Manchester City, yakni Otamendi. Ya, kalau kita lihat syuting dari Cucurella seharusnya bisa gol, tetapi masih ada pemain di sana yang mampu menghalangi atau menyapu bersih bola hasil sepakan Marco Cucurella. Dan Marco Cucurella ini bisa dibilang tampil luar biasa ya di pertandingan ini, di mana dia bisa dibilang lebih banyak mendapatkan posisi untuk bisa melakukan syuting ke gawang, lebih banyak berada di posisi untuk melakukan syuting ke gawang ketimbang Cole Palmer ya. Dan ya saya rasa ini progres yang sangat bagus ya untuk musim depan. Dan kembali lagi saya ingin membahas ada 2 momentum yang berpengaruh di hasil pertandingan pagi tadi. Yang pertama tentu penundaan sekitar 2 jam akibat cuaca petir, tetapi beberapa sumber yang saya baca, bahkan ada fans Chelsea yang juga membahas tentang kejadian di stadion. Dia mengatakan bahwa penundaan tidak harus dilakukan begitu lama, hampir 2 jam, karena petir dan juga gemuruh ya, gemuruh guntur itu hanya terjadi kurang lebih dalam kurun waktu 10 menit. Setelah itu tidak ada lagi. Tetapi ya kita juga harus memahami bahwa keselamatan, kesehatan di atas segalanya. Ya, jadi ya mungkin inilah yang membuat pertandingan harus ditunda begitu lama. Dan ini hampir membuat Chelsea kalah. Ya, dimana setelah pertandingan dilanjutkan, Benfica sukses menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti dari Angel Di Maria. Ya, setelah sebelumnya Malo Gusto tidak sengaja melakukan handsball di dalam kotak penalti 1-1. Dan ya kita lihat Benfica mentalnya naik, sementara Chelsea itu sudah mulai tertekan ya. Bahkan di akhir-akhir pertandingan bisa saja Benfica bisa memenangkan pertandingan. Beruntung ya
peluang yang mereka dapatkan tidak bisa mereka maksimalkan. Akhirnya pertandingan masuk ke extra time. Nah, disinilah momen kedua yang sangat berpengaruh sama hasil pertandingan, yakni kartu kuning kedua yang didapatkan oleh pemain Benfica ya. Kalau tidak salah namanya Prestiani, Gianluca Prestiani, ya, mendapatkan kartu kuning kedua yang akhirnya bikin Benfica main dengan 10 pemain. Disinilah momentum kembali milik Chelsea, ya. Dan akhirnya Christopher Nkunku mencetak gol, Pedro Neto juga mencetak gol, dan ditutup oleh gol dari Kieran Dewsbury Hall. Ya. Jadi dua momen ini yang sebenarnya sangat mempengaruhi hasil pertandingan, penundaan dan juga kartu merah. Ya. Dan saya berharap ya, Chelsea meskipun pertandingan ini tidak begitu menarik ya, kompetisi ini tidak begitu menarik mungkin karena baru juga dimulai, tetapi ya Chelsea banyak belajar di turnamen ini ya, dimana ketika kita mengalami kekalahan ya dari Flamengo ya, di situ benar-benar kita tidak bisa berbuat banyak ya, dan ya lagi-lagi mentalitas rasa lapar untuk meraih kemenangan itu sangat berbeda ya, di mana Flamengo itu menganggap bahwa kemenangan melawan Chelsea akan menjadi sebuah hal yang besar ya, mengalahkan tim terbaik Eropa, bisa dibilang kingnya Eropa lah Chelsea, karena semua piala yang bisa dimenangkan sudah diraih oleh The Blues Chelsea. Conference League, Europa League, Champions League, semuanya tidak ada yang luput ya dari keganasan Chelsea untuk meraih trofi. Ya. Oke. Jadi ketika menghadapi Flamengo datang dengan rasa lapar, kemudian fighting spirit para pemain Flamengo untuk mengalahkan Chelsea itu terlihat, dan Chelsea tidak bisa berbuat banyak ya. Mereka sama sekali bisa dibilang mungkin kaget ya dengan cara bermain Flamengo yang betul-betul berusaha untuk meraih kemenangan. Ya, ditambah lagi Nicolas Jackson yang diharapkan untuk bisa membalikkan keadaan, untuk bisa memperbaiki keadaan, malah bikin Chelsea makin terpuruk. Hanya 4 menit masuk langsung di kartu merah. Ya, katanya tidak sengaja ya, tetapi terlihat sekali bahwa Nicolas Jackson ingin memperlihatkan sesuatu ya, sehingga dia begitu bersemangat untuk mengejar bola, akhirnya berbuah pelanggaran. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas ya di video kali ini, bahas tipis-tipis ya mumpung ada waktu. Dan ya saya sebenarnya lebih suka bahas tentang transfer Chelsea, tetapi ya itu masih banyak hanya habis di seputar rumor ya. Jadi ya saya masih malas juga bikin video seputar transfer Chelsea. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ilham si paling Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.